Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Sesuai apa yang sudah saya katakan tadi ya, saya sempat bikin petisi ya, dan ini hasilnya ya. Ya, saya menyebar angket ya, ini ada Goto, PTB, Adaro, BBRI ya, kira-kira mana yang mau akan kita bahas ya. Ternyata paling tinggi itu membahas mengenai dari saham Goto ya teman-teman ya, dan ini akan saya ungkap ya, up to date mengenai dari saham Goto ini ya. Dan topik kita kali ini kita akan membahas mengenai topik ini ya. Mengerikan, bandar ini borong Goto. Nah, kapan terbang sih, Pak? Ya, kita akan ungkap ya untuk kalian mengenai kabar up to date mengenai dari saham Goto ini. Ya, namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Nah, topik tadi kita dapat informasi yang baru atau anget nih teman-teman ya dari kabar berita ini. Dari bisnis.com bahwa diam-diam ada investor yang terus borong saham Goto. Nah, kira-kira apa sih yang memborong itu, siapa bandarnya? Ya, seperti itu. Nah, kalau kita cek dari artikel yang sebelumnya, ini dari ini teman-teman dari Bloomberg ya Teknox, bahwa Tabau jual saham Goto, sejumlah investor kakap malah akumulasi. Ya, betul. Sebenarnya konsep ini itu atau topik ini itu kami akan produksi kemarin ya. Namun kita ada suatu halangan. Ya, hanya baru kita produksi hari ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Tetap kami akan setia kepada kalian. Ya, silahkan tulis komentar kalian kalau pingin saham kalian itu pingin dibahas. Ya, seperti itu. Nah, ada statement kayak gini teman-teman mengenai dari saham Goto ini. Dan untuk kalian bagi para pemula atau sampai berbaru nih yang baru ngikuti ini ya, tolong disimak baik-baik dan jangan di-skip ya agar kalian itu tidak gagal paham. Dan untuk semuanya saya mohon maaf ya yang banyak komentar kalau saya mungkin low respon karena komentar banyak sekali. Tetap kami akan bahas kok saham-saham kalian. Tunggu saja ya, seperti itu. Nah, ada statement kayak gini teman-teman, ya. Pak, ini kok tahu bau ini jual terus, Pak. Ada yang punya ini teman-teman. Ini hasil kayak gini. Nah, ini kalau pemegang pengendalinya jualan semua itu eh, bisa boncos dong, Pak, kayak gini. Ya, seperti itu. Pak Firman kok ketawa-ketawa. Oke, ya, tenang saja, selalu ada untuk kalian ya database-nya. Nah, kira-kira dari saham Goto ini ya kemarin pada tanggal berapa? Hari Rabu. Ya, hari Rabu itu siapa yang mengakumulasi ya di saham Goto. Dan ini sudah saya sepil ya di grup komunitas dan juga WA story saya. Ya, untuk kalian yang belum nyimpan saya ini. Ya, ini. Kalau ingin tanya-tanya kelas silahkan bisa jabri saja. Ya. Ini saya juga ungkap di kelas. Ya, di kelas peserta didikan kami yang notabene akhirnya itu bisa cuan. Nah, ini ada suatu keganjalan ya di saham Goto ketika pas waktu closing. Keganjalannya itu apa, Pak? Ini kalian bisa lihat. Siapa yang beli yang sudah persiapan? Goto NG. NG. Lihat ya. Terjadi transaksi beli di harga berapa? 79 dan juga di harga 2 sejumlah 13.000 dan juga 77.000. Ini di pasar nego. Nah, kira-kira Pak Firman, ya di bulan Februari itu siapa yang sudah persiapan di pasar nego? Ya, mungkin channel ini yang membahas secara detail ya, up to date mengenai dari saham Goto. Nah, kalian bisa cermati itu lihat. ZP
atau Maybank Sekuritas ya, ini membeli 162 juta lot. Frekuensinya ada 12 orang. Ya, mantap nggak? Mantap sekali. Ini kira-kira tuh siapa sih, Pak? Nah, di sini teman-teman ya, di artikel ini juga ada korelasinya itu sangat akurat ya. Ini bahwa ZP itu memborong. Ya, memang betul memborong kalau kita cek ya. Jadi ini artikel ini nggak bullshit ya. Seperti itu. Nah, satu sisi, jadi ketika gini teman-teman, saya bukan pom-pom ya, mohon maaf, kita bicara pakai data ya. Intinya saya nggak ngawur ya, semua pakai data. Kita akan pelan-pelan pembahasannya. Jadi gini, kalian nanti bisa dibaca sendiri bahwa Morgan Stanley di bulan Februari itu terus memborong dari saham GoTo. Nah, pertanyaannya yang di luar sana, BlackRock mengakumulasi, JP Morgan juga mengakumulasi ya, yang mana mereka itu institusi kelas kakap. Ya, ini bukan retail ya, bukan retail penjudi, judi slot main di saham. Ya, komenannya ya kayak gitu ya. Apa Pak? Kenapa kok bisa demikian kayak gitu? Nah, jadi ketika Taobao ini keluar, nah ini dimanfaatkan oleh institusi lain. Karena apa? Prospeknya, ingat ya, saya bukan pom-pom. Karena prospeknya dari sektor bisnis ini, ya khususnya di teknologi di Indonesia itu terbesar se-Asia. Ya kayak gitu. Ada yang punya asumsi kembali, ya. Pak, ini kan publiknya 70% diakumulasi, Pak. Ya, bagaimana mau bisa untuk ngangkat? Ya, kadang ada yang punya statement kayak gitu. Nah, ayo kita cerdaskan untuk yang lain, untuk pemahaman, ya, seperti itu. Nah, tujuan asal muasal kenapa kok GoTo ini melantai di bursa efek. Jadi GoTo itu sebuah perusahaan yang mana dia itu butuh support kepada investor, ya. Investor nih, khususnya investor lokal, ya, seperti itu. Nah, dia bekerja sama dengan institusi asing, ya, ada Taobao Cina, holding, banyak sekali itu. Nah, gunanya itu apa? Jadi peran market maker itu untuk menjaga likuiditas pasar, ya, manapun. Pak, apakah ini bukan hanya di GoTo saja? Ya, memang betul. Di setiap emiten itu ada yang namanya itu market maker atau big money. Peran mereka itu apa, Pak? Ya, ini ya. Peran mereka itu adalah menjaga pasarnya. Ketika turun ya mereka nggak turun secara amburadul banget ya. Ketika naik ya tetap ada batasannya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini memang investor yang ada di GoTo itu memang diberi tanda dibikin kebingungan. Ya, memang ya ada 1.000 ya yang nonton dari saham GoTo ini, di konten saya itu 1.000 lebih ya. Dan mohon maaf untuk kalian, Pak, kenapa kok bahasnya saham GoTo terus sih, Pak? Ya ini karena saya mengikuti kalian. Ya silakan untuk kalian tulis komentar kalian di bawah saham mana yang akan kita bahas ya untuk kalian. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi dari GoTo. Nah, ini masih perlunya yang namanya itu kalau istilah kasarnya itu bandar. Ya, bandar atau market maker. Jadi mereka ya tetap pungut terus. Ya, ketika ada berita bagus, jadi mereka jualan. Ketika ada berita negatif, mereka masuk. Nah, terbukti ya ZP, ya bandarnya ini, ZP itu tetap mengakumulasi. Ya, kayak gitu. Lihat di bulan Februari. Ini kalau di sini ada AK, BK, RF, PD. Tapi di pasar nego ini ZP yang mengakumulasi gila-gilaan. Nah, kira-kira market makernya Pak, siapa yang sudah punya barang banyak? Ya. Nih kan bisa disimak YU ya. YU tinggal sedikit lagi ya. Dia baru mengakumulasi 250 juta lot.
Ya, untuk standar untuk naikkan ya sekitar 300 juta lot ya di saham GoTo ini. Ya, untuk kalian itu beli berapa kok berani menghina di kolom komentar ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nih ya. Nih ya pelakunya seperti ini. Nah, kenapa kok mereka potensi, Pak? Potensial ya. Mereka sudah punya trading plan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu adalah sebuah institusi yang mana kelola barangnya ya, kelola dananya itu bukan 1 hari 2 hari, namun sudah ada trading plan-nya. Kadang ya 3 bulan, kadang ya 6 bulan, kadang yang ada yang beberapa tahun. Dan untuk yang trading ada nggak Pak mereka? Pertanyaannya kan seperti itu. Banyak ya. Makanya di kelas akademi saya itu ya, mereka tak ajarin bagaimana sih cara bekerja seorang market maker atau manajer investasi itu bagaimana. Ya, saya dapat pengalaman ini dari profesor ya, ada di S2 dan juga di S3. Kita diskusi ya, seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang pengen masuk di kelas kami itu bagaimana? Hubungi saja kontak ini. Dan untuk ditulis ini akun sosial media kami juga ada di sini. Ya, hubungi saja. Nanti untuk yang lain masih dalam proses ya seperti itu. Tunggu saja. Nah, alasan kenapa kok mereka itu tertarik mengenai dari saham GoTo, Pak? Lihat ya. Dan juga ada rumor mengenai bahwa saham GoTo ini akan join atau gabung bersama Grab. Ya, alasannya kenapa? Setelah dikonfirmasi langsung ya kepada pihak jajaran Tokopedia atau GoTo ya bahwa mereka itu pengen fokus mengenai EBITDA ya. Fokus EBITDA-nya ini baik apa tidak. Tapi menurut pandangan saya pribadi atau asumsi saya pribadi, GoTo ini mampu untuk mencatat EBITDA. Dia sudah membuktikan ya, ini ya, di kuartal tahun kemarin itu 22,7 triliun, kini sudah menyusut menjadi 8,7 triliun. Ya. Dan kemungkinan ya, bukan kemungkinan, secara pasti di kuartal keempat ini dia akan positif. Wah, Pak Firman ini ngada-ngada. Ya nggak apa-apa, silahkan ya untuk itu. Ya, ini ya mereka yang menjadi pertimbangan. Terus apalagi tak? Dari PBV-nya 0,9 ya. Dan PV kemarin 2 kali 1. Ya, ini DP kuadratnya 0 kali 1. Nah, ini yang menjadi pertimbangan oleh institusi kakap. Ya. Mereka menggunakan analis top down. Apa itu Pak top down? Itu di kelas kami sudah saya bahas. Ya. Jadi mereka itu melihat dari sisi fundamental. Lah, fundamentalnya bagaimana, Pak? Nah, ini kadang orang-orang yang khususnya bagi para pemula, ini banyak sekali yang akhir-akhir ini pemula yang subscribe di channel ini ya. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari net income-nya ini turun, Pak. Ini busuk dong. Enggak. Kalau institusi, kalau manajer investasi itu melihat apabila sektor bisnisnya masih jalan, dia masih hidup, dan untuk brandingnya masih kuat, walaupun dia masih rugi, dia tetap akan pungut. Ya. Jadi ini adalah suatu peluang ketika Taobao kucurkan barang ya, karena kan Taobao kan dia belinya pas waktu IPO, pas ada perjanjian, jadi dikasihkan seperti itu. Nah, kayak Morgan Stanley, JP Morgan ya, dan juga ZP ya, MyBank Sekuritas itu memanfaatkan mengenai dari saham GoTo ini. Kayak gitu. Ya, kapan lagi ya turun? Ya, apakah mereka langsung all in, Pak? Nah, ini kadang kalian itu eh, belum bisa mengenai diversifikasi atau mengelola keuangan kalian yang notabene nanti ya yang kena emosi ya. Makanya orang-orang yang masuk di kelas saya itu sekarang emosinya itu stabil. Dulunya itu ya benar-benar kayak apa ya, ugal-ugalan, emosinya ugal-ugalan. Sekarang
ngikutin saya ya, dimasuk di kelas kami, tak kasih materi ada 16 itu secara ini ya, cara inti dalam bagaimana sih cara bekerja pasar modal itu mereka tak ajari. Ya, akhirnya ketika ada turun, ketika ada sahamnya hijau, ketika IHSG merah atau turun mereka bisa beradaptasi. Kenapa kok bisa demikian, Pak? Nah, mereka akhirnya sudah tahu yang sebelumnya belum tahu apa itu diversifikasi, apa itu cara mengatur kelola keuangan, apa itu manajemen resiko, apa itu fundamental, apa itu P/E ratio, apa itu net income. Ada yang sampai segitu. Tapi tetap saya terus mengedukasi secara paham, ya. Karena tujuan atau visi misi saya itu adalah mendampingi para investor yang notabene bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, benar-benar nol dari ini ya, di saham. Ya, bisa dimengerti. Oke. Nggak apa-apa, konten ini agak pelan lambat karena audiens saya itu usianya 30 tahun ke atas. Ya, audiens saya itu rata-rata usianya 30 tahun ke atas. Yang notabene banyak dari pensiunan, ya, yang mungkin bukan dari jalurnya ini. Mereka tetap saya bina, saya dampingi. Apakah beli di saham Goto saja, Pak? Oh, tidak. Bukan di saham Goto saja. Goto hanyalah sebagian. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat, kita cermati mengenai dari bid overnya dari saham Goto ini. Yuk, kita simak yuk. Pukul jam 2 lebih 46. Ini mau closing ya, jam 3. Nah, bid di 74 ya, sampai di 79 ini masih dijaga. Adapun di overnya 80 sampai di over 85 ini juga dijaga. Yang jaga siapa, Pak? Apakah retail seluruh Indonesia kumpul jadi satu? Ayo kompak kayak gitu. Beli di harga itu, Pak? Oh, tidak, teman-teman. Ya, tidak. Nah, inilah peran market maker atau likuiditas provider. Notabene retail yang ada di Indonesia itu mereka cara tradingnya itu beda-beda. Ya. Ini satu sisi, kenapa kok bisanya asing itu tertarik di saham Goto? Karena apa? Investornya banyak, ya. Dan itu akan menjadi suatu nilai yang sangat berharga. Karena bisa untuk mendapatkan likuiditas yang sangat tinggi. Ya, ini dari saham Goto. Nah, satu sisi juga investor ini lebih percaya bahwa Goto ini masuk di indeks LQ45, JU juga masuk, Kompas Raus juga masuk, indeks saham syariah juga masuk. Yang mana BI ini juga ada timnya sendiri yang men-screening 800 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah saham yang terbaik, likuiditasnya sangat tinggi. Silahkan bisa dimainkan. Boleh saja, sah-sah saja. Ya, seperti itu. Nah, kita akan cek bagaimana peran dari asingnya. Ya, asingnya belum garap, namun mereka tetap konsisten masuk. Bari masuk, setiap hari turun lagi, masuk lagi. Seperti itu. Ya, ini dari saham Goto. Oke, ya. Ini biasa saya ungkap ya untuk kalian yang sudah mengikuti channel ini sudah lama ya. Mungkin sudah mengerti mengenai saham Goto ini ya. Ini seperti itu. Untuk kalian yang baru-baru ya atau kalian baru ngikutin nih kayak gini ya, mungkin kalian akan terpental-pental ya, akan terpental-pental. Apa itu, Pak? Bahasa terpental-pental itu apa? Itu kayak bahasa Jawa ya. Jadi ya agak sulit untuk menyesuaikan. Tapi kalau yang mereka yang sudah ngikuti sejak 1 tahun yang lalu mengenai konten saya ini, ya mereka akan paham. Ya apalagi anak SMK. Nah, anak yang dari situ ya memang baru gabung di sini ya, nanti kena statement
di luar sana seperti itu. Oke, lupakan. Oke, bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Nah, ini ya perlu kalian simak ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas dan mereka lebih passionnya itu lebih ke swing sama invest, ini saya akan kasih tahu untuk strategi di saham GoTo ini. Ya, silahkan kalian itu bisa dicatat. Boleh, Pak, boleh. Antrinya di mana, Pak? Saya belum punya barang. Silahkan kalian bisa antri beli di harga 79 serta di harga 76 dan juga di harga 78 mengenai dari saham GoTo ini. Support kuat dari saham GoTo ini ada di berapa sih, Pak? Di harga 73 ya, seperti itu. Nah, Pak, saya ingin ngantri di 73. Saya nggak mau nyicil. Boleh, ya. Nah, terus apa Pak kelebihan dan juga kekurangan antara ngantri dan juga kita itu nyicil? Kalau ngantri, ya kalian belum tentu sahamnya turun ke situ. Tapi kalau kalian itu pungut ketika turun masuk secara konsisten, ya kalian akan dapatkan barang. Kalian akan dapatkan barang. Cuman apabila kalian itu punya uang misalkan contoh 100 juta. Kalian sekali masuk 30 juta, 30 juta, 30 juta ya habis. Lah berapa Pak porsinya? Silahkan sesuai passion kalian. Boleh 10%, 10%, 10% ya, kayak gitu. Pak, apakah harus uangnya gede? Enggak juga. Jadi di pasar modal itu bagaimana cara kelola uang kalian? Enggak harus gede ya. Mau uang kalian 100.000 bisa kelola di pasar modal ini bagus. Dulu awal mula saya di S1 ya, pertama kenal pasar modal itu ya uang saya dari 100.000. Ya, kalau kalian pengen melihat portofolio saya mendapatkan berapa itu di kelas kami saya sudah posting ya. Tapi di situ saya memang sengaja nggak posting di sini. Kenapa? Takutnya flexing. Ya, tuh. Jadi saya membina yang masuk di kelas saya. Ya, seperti itu. Oke, Pak, bagaimana Pak untuk cara jualnya? Ini GoTo saya sudah dapat di harga sekian. Ya, silahkan kalian bisa TP dulu di harga 83 serta di harga 85 dan juga di harga 88 mengenai dari saham GoTo ini. Kalau kalian itu pengen nyantai lagi di harga 96 juga di harga 110 serta di harga 116. Dan kenapa alasan kok saham GoTo itu nggak kemana-kemana? Ya lihat ya 3 bulan yang lalu saham GoTo ini digarap ya teman-teman, volumenya cukup gede. Mereka ya secara realistis ya harus jualan dahulu ya, dan untuk jualan para institusi itu berbulan-bulan ya, jadi nggak langsung diturunkan kayak saham gorengan itu tidak teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya. Ya itu tidak, karena uang mereka itu gede. Apabila diturunkan sampai ARB ya nanti bisa ditegur sama bursa. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, di sini untuk gap dari saham GoTo ini ya bisa sampai ke harga 115 serta di harga 130 dan juga di harga 148 ya. Ini ya. Ya untuk time frame-nya sampai bulan Mei lah. Mei atau Juni time frame-nya ya. Dan nanti untuk jangka panjangnya bisa sampai ke harga 500 mengenai saham GoTo ini. Ya, seperti itu. Silakan sesuaikan trading plan kalian. Ya, seperti itu. Pak, untuk trading dong Pak. Saya ini kan anak muda, ini saya pakai margin ya, dan untuk win rate saya itu sudah bagus. Silahkan. Nah ini ya, saya akan spill untuk kalian cara untuk trading kalau pakai margin. Untuk kalian bagi para pemula dan mungkin cara ngetiknya itu kesulitan, kalian bingung stop loss itu bagaimana, sell itu di mana kayak gitu. Ada yang sampai segitunya bingung. Jangan pakai margin dulu. Nanti ketika trading kalian itu sudah benar, ya. Kalau kalian pakai margin, pengen itu ya kalian bisa beli antri di harga 79, nanti jual di harga 80 serta di harga 81. Jadi tiktokan saja,
ya mengenai dari saham GoTo ini. Baik, mungkin itu saja ya mengenai pembahasan dari saham GoTo ini. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Terima kasih dari saya. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus berkat dampingan dari saya. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya untuk kalian yang kepingin masuk di grup kami ya sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami memikirkan bagaimana sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya teman-teman ya. Dan ini kelas utama kami ya, pertama awal tuh ya. Itu kita bikin ya kelas yang namanya rekomendasi fast trade tiap bulan ya. Ini di bulan Januari kita rekomendasi ada 57 stok yang terdiri dari profitnya itu adalah 41, holdnya itu 5, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 22%. 72%, maaf. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu Pak, bagaimana Pak cara gabungnya? Silahkan kalian bisa diklik saja nih ya, trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Lalu kalian tinggal pencet nih, sebelah channel ini ada tulisan gabung, kalian tinggal pencet saja tombol gabung. Setelah itu nanti kalian tinggal pilih level yang ini teman-teman, yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini. Kenapa Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada bonus stop lossnya 1-3%. Silahkan kalian bisa masuk. Pak, ini ada level traktir kopi. Traktir kopi itu hanya untuk traktir kopi kami saja untuk setiap hari konten. Level 3, level 1 ini kalian akan dapatkan informasi atau kabar-kabar seputar saham saja. Namun nggak ada rekomendasinya. Ya, silahkan untuk kalian yang ingin dapatkan benefit yang banyak ya klik yang rekomendasi cuan besok ini. Ya, seperti itu atau enggak ya di kelas cuan secara konsisten. Pilih di antara ini. Nah, ini ya. Ini untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup kami juga ada grup Telegram. Bagaimana Pak cara masuknya? Deskripsi di bawah ini atau nomor WA yang ada di sini, silakan kalian bisa kontak kalau ingin masuk di kelas kami. Nanti atau enggak kalian biar cepat ini Bitly ini diklik saja di kelas Pak Firman. Ini kalian akan masuk. Nanti akan masuknya menu seperti ini. Kalian nanti akan jumpai menu seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dipilih saja. Nah, saya akan jelaskan kelasnya satu-satu. Nah, ini kita masih mengadakan promo kelas Akademi Trading Saham bulan Maret angkatan kelima seharga 350.000 saja. Kita buka hanya untuk 100 orang aja, 8 kali pertemuan. Itu di hari apa, Pak? Untuk saat ini ya, di hari Sabtu dan juga hari Rabu. Jamnya jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Silahkan kalian bisa masuk ya. Tuh. Nah, kalian akan diajari apa sih Pak? Cari saham-saham rekomendasi untuk besok, cari saham-saham yang pacuan untuk besok. Ya, silahkan kalian bisa masuk. Terus ada level 1, level 2, level 3. Itu maksudnya itu apa Pak? Jadi level 1, 2, 3 ini yaitu adalah rekomendasi saham. Tapi kalian nggak dapatkan materi. Ya, kalau materi di sini yang di atas. Jadi kalian dapatkan rekomendasi dari tim kami, habis itu ya sudah beli, besoknya tinggal jualan. Ya. Terus yang level 4 itu apa Pak? Ini yang per tahun. Kalau ini 1, 2, 3 itu yang per bulan. Ini yang per tahun. Ya, seperti itu. Nah, pingin lebih dapat benefit ya, ini ada yang kelas pasti cuan. Kalian akan dampingi secara personal sampai benar-benar portofolio itu tumbuh ya. Ini kelas awal investor mulai itu jamnya menyesuaikan kami kapan bisanya, dan untuk kelas medium investor pemula itu kita menyesuaikan jam kalian ya. Ini lain. Terus yang pro ini kalian bisa ketemu langsung dengan saya, belajar tarian, dapat materi, habis itu nanti praktek sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten. Oke, itu saja. Silakan hubungi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.